Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini bertemu kembali dengan kami dalam acara Bincang Santai. Insya Allah banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam perbincangan ini. Alhamdulillah, bincang kali ini saya ditemani salah satu sahabat baik saya, yang dari beliau mungkin nanti ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, motivasi yang bisa kita ambil, semoga bisa menginspirasi dan menjadi kebaikan kita semuanya. Nah, ini memang beliau ini salah satu sahabat saya yang saat ini itu insya Allah soleh, istiqomah, dekat dengan masjid, senang di masjid taklim, dan mulai mengkaji Al-Quran dan lain sebagainya. Padahal dulu itu Masya Allah mungkin semua maksiat pernah dilakukan, kan, tapi saat ini beliau kalau bahasa Islam itu berhijrah. Karena itu kita akan berbincang tentang hijrah, kok bisa istiqomah seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu perbincangan kami, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya dan keluarga dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustaz sendiri keadaannya? Alhamdulillah, kita dan teman-teman insya Allah senantiasa sehat, dan semoga Mas beliau juga beserta keluarga juga sehat semuanya, bisa bahagia, bisa istiqomah dalam ibadah. Baik Mas beliau, ini sudah kayaknya berapa 2-3 bulan ini sudah meninggalkan Astra nih. Apa ini kesibukannya sekarang? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini kesibukan belajar ternak, belajar ternak. Jadi berusaha belajar ternak bebek, potong dan bertelur. Terus, karena istri juga nggak ada kesibukan, diberikan kesibukan sedikit buat jualan sayur. Belajar. Dengan konsepnya kan bukan banyaknya tapi berkahnya. Kalau ada berkah itu semua jadi nikmat. Ibadah berkah, kemudian keluarga juga berkah, anak soleh-soleh semuanya, mungkin keberkahan yang kita carikan. Ini di Asar sekitar 10 tahun lebih ya. Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya. Alhamdulillah ya. Ternyata setelah keluar juga tantangannya lebih lumayan ya. Biasanya di perusahaan itu kita nggak mikir, listrik nggak bayar, terus air nggak mikir, beras dikasih, setiap bulan kita punya penghasilan yang tetap. Nah, setelah keluar itu ternyata kita dipaksa berpikir apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus kita laksanakan supaya bisa buat memutar roda kehidupannya gitu. Artinya berarti yang di Asa ini harusnya lebih bersyukur ya. Betul. Semua fasilitas sudah dikasihkan, apalagi kerjaan tiap bulan, insya Allah juga dapat gaji, bonusanmu dapat juga ya. Jadi tahun ini saya nggak dapat bonusan. Ya karena itu intinya semuanya kalau kita syukuri jadi nikmat. Baik Mas Rio, terkait topik kita ini kan tentang hijrah ini ya. Setahu saya ini kan, saya pertama kenal jenengan itu kan, alhamdulillah udah rajin di masjid gitu kan. Rajin di masjid, kemudian azan, bahkan alhamdulillah bisa bersama-sama memakmurkan masjid, mengisi khutbah, memberikan tausiah, kemudian juga jenengan juga belajarnya juga luar biasa. Bahkan pertama kali belajar ini kan kita mengawali pertama itu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita ini, saya juga dengar nih kan, sebelum dengan hijrah, memutuskan untuk dekat dengan masjid, memutuskan untuk dekat dengan orang-orang soleh, memutuskan ya lebih jadi hamba yang lebih taat, itu kan sebelumnya itu kan luar biasa ya. Mungkin semua maksiat pernah dilakukan ya, jauh dari masjid, kemudian perjudian dan lain sebagainya. Itu apa ini
kisahnya ini apa ini kok bisa langsung memutuskan apa namanya pengen menjadi hamba Allah yang lebih baik itu seperti apa itu? Iya. Awalnya gini, Pak. Awalnya juga benar yang Ustaz sampaikan. Jadi hampir semua maksiat pernah saya lakukan. Nah, terus kadang-kadang itu terpikir mau sampai kapan gitu ya. Cuma waktu itu masih dalam pikiran aja kan, belum sampai belum ya? sampai kita kamu tak sholat dan itu belum sampai ke situ. Jadi cuma yo ada rasa pengen tuh pengen, cuma belum sampai ke situ. Tapi awal singkat ceritanya itu di tahun 2017. Tahun 2017 tuh tahun yang sangat bersedih buat saya, terutama di awal tahunnya. Karena di awal tahun itu setelah euforia tahun barunya, waktu itu saya masih kerja di Astra, jadi habis dapat bonus, euforia tahun baru udah senang-senang luar biasa. Ternyata setelah itu Allah menegur saya dengan cobaan yang luar biasa. Jadi di tanggal 14 Januari 2017 itu saya kehilangan orang yang sangat saya cintai, orang yang sangat saya kagumi, yaitu ayah mertua saya. Ayah mertua saya. Ya. Waktu itu saya masih kerja, terus telepon kasih tahu bahwasanya ayah mertua itu meninggal. Saya langsung pulang sama istri saya itu, pulang sampai rumah sudah ramai kan dari rumah. Tapi karena posisinya itu sore, sudah menjelang malam, jadi jenazah didiamkan di rumah, dinapkan di rumah. Jadi besok pagi baru dimakamkan. Nah, setelah itu, ya itulah saya mulai agak bersedih. Masa waktu itu saya belum, gimana? Saya belum bisa baca Quran. Jadi ketika teman-teman saudara segala macam membacakan Yasin, itu saya cuma bisa dengarkan aja, menonton, jadi cuma bisa mendengar. Ya Allah, ini orang tua saya yang meninggal, kenapa saya nggak bisa? Keesokan harinya beliau almarhum dimakamkan, saya ikut mandikan, saya ikut makamkan, saya yang memasukkan beliau ke liang lahat, saya juga yang mengajarkan beliau di dalam liang lahat itu. Terus waktu itu saya berpikiran, ternyata kalau sudah meninggal, nanti saya itu bekal saya ini apa ya, persiapan saya apa kalau itu udah megang waktu memegang jenazah beliau itu. Nah, itu sudah hampir gak kuat saya dalam yang lain itu. Tapi alhamdulillah masih ada almarhum orang tua saya, bapak saya sendiri. Jadi waktu itu saya direpuk punggung saya sama bapak saya itu. Harus kuat, kamu anak laki-laki kamu harus kuat. Orang yang hidup itu pasti meninggal. Jadi, saya sudah siapa? Ternyata bukan cuma itu, rencana Allah itu luar biasa. Selang 14 hari, ternyata orang tua saya yang tadinya menguatkan saya itu juga dipanggil menghadap Allah SWT. Jadi yang bilang harus kuat. Harus kuat tadi, makanya yang bilang orang hidup pasti mati, orang laki-laki harus kuat. Ternyata juga dipanggil kan? Kode ya. Nah, di bulan itu juga, itu mungkin itu rencana Allah. Jadi pertama diambil mertua saya, habis itu diambillah orang tua saya. Jadi satu bulan itu saya kehilangan dua orang tua sekaligus. Nah, mulai situlah saya mulai benar-benar. Nah, dan tadi saya harus berubah. Saya harus minimal kalau saya belum bisa membahagiakan mereka di dunia, saya harus bisa membahagiakan mereka di akhirat. Saya bisa membahagiakan mereka di akhirat. Dan kondisi itu masih niat melangkah, udah hijrah itu masih dalam keadaan kalau secara ilmu itu masih kosong. Kosong ya? Betul Ustaz. Jadi ya beneran Ustaz. Jadi ketika ketemu Ustaz itu saya udah di masjid segala macam. Tapi ya jujur aja di masjid ya sholat yang ngikutin imam. Dari bacaan yang nggak tahu, orang baca Yasin ya cuma buka bukunya, dibuka-buka aja, nggak bisa baca kan? Niatnya betul, ibadah itu aja ya. Jadi nggak. Makanya ketika ketemu Ustaz dengan Ustaz, ayo kapan ini ada kajian ngaji, saya ingin belajar.
Ya memang saya belajar dari nol, Ustaz. Terus ini apa ini? Setelah jenengan memutuskan hijrah nih ya, rajin ke masjid, kemudian mungkin yang itu kan perlakuan nggak biasa menurut teman-teman jenengan yang biasa jenengan kumpulin kan. Dan ini juga menjadi keraguan teman-teman tuh kan, ketika sudah mau hijrah itu dia tuh rasanya takut dengan komentar orang lain. Tapi selama itu jenengan sama saya ini kok kuat dengan omongan-omongan pastikan ya teman-temannya yang komentar yang lain. Apa ini yang menguatkan jenengan tetap saya tetap harus kuat istiqomah ibadah ini apa ini? Mungkin juga menjadi apa namanya bisa menjadi teman-teman ini semakin kuat untuk berhijrah ini. Nah, betul Ustaz. Jadi apa yang Ustaz sampaikan, jadi ketika kita terbiasa dengan perbuatan yang kurang baik, ketika kita berusaha berhijrah yang lebih baik lagi, itu teman-teman yang lama itu pasti kamu sok soleh, kamu segala macam itu pasti ada pembicaraan seperti itu. Jadi prinsip yang saya pegang cuma satu, Ustaz. Dulu waktu saya mengerjakan maksiat saya nggak malu. Dulu saya berjudi, saya nggak malu. Saya ya segala macam maksiat lah, itu saya nggak malu, saya terang-terangan. Tapi kenapa ketika saya hijrah, kenapa saya harus malu kan gitu? Ketika saya ibadah, saya berusaha lebih baik, kenapa saya harus malu? Jadi saya tanamkan dalam diri saya, bahasanya biarkan aja lah orang ngomong terserah, lama-kelamaan capek sendiri ya, gitu aja. Jadi tetap menikmati itu ya, Betul. dengan prinsipnya harus membandingkan kan. Betul. Bandingannya adalah ketika maksiat nggak malu, kenapa ketika berbuat baik kok malah malu kan begitu. Wah, ada ungkapan itu kan al-haya'u minal iman, rasa malu itu sebagian dari iman. Iman malu ini kan berbuat maksiat ya. Lalu ketika berbuat baik kok malah malu nih benar kan kayak terbalik. Kayak bagi teman-teman yang memang mau berhijrah, mau menjadi lebih baik, pokoknya forget it lah, lupakan komentar orang. Karena kita baik, enggak baik itu akan dikomentari ya. Terus saya juga dulu nih ketika kita ngaji nih, jadi kan mulai ngaji ini kan dari nol ya, dari ikro. Kemudian juga saya lihat kita ngaji itu di masjid mulai ikro 1, banyak anak-anak yang ngeliatin. Jadi apa namanya anak-anak ini kan polos ya, ini gak bisa buat tontonan. Tapi jadi kan tetap semangat mengaji ini apa ini yang membuat tetap semangat mengaji, pokoknya pengen bisa ini. Ya, Ustaz. Ini saya mengutip ucapannya Ustaz Ahidayat. Jadi orang itu kalau kita di dunia hitung-hitungan, kita nih masalah duit kan pasti hitung-hitungan ini. Tapi kenapa kalau di masalah di akhirat kenapa kita nggak hitung-hitungan? Maksudnya hitung-hitungan gimana? Selama ini kita berbuat maksiat. Bayangkan aja berapa maksiat yang sudah kita kerjakan. Caranya gimana buat menutupi maksiat yang sudah kita kerjakan? Selain bertobat, juga kita harus beramal yang pahalanya itu berlipat ganda. Dan salah satu pahala yang berlipat ganda yang pahalanya luar biasa itu kan orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang mau mengkaji isi Al-Quran. Dan itu tadi yang motivasi saya yang pertama tadi juga luar biasa. Bahwasanya ahli Quran itu adalah akan diberikan mahkota, dan mahkota itu lah yang saya bahkan mudah-mudahan saat ini pun jenengan juga belajar walaupun terbata-batas menghafalkan ayat 2 ayat 3 ayat, yang tujuannya ya mudah-mudahan semampunya menghafal itu bisa terkirimkan menjadi amal pahala orang tua, karena memang apa namanya jenengan pasti dulu merasa belum memberikan apa-apa di dunia orang tua, bahkan sudah dipanggil lebih dulu kan. Dan mungkin apa namanya usaha-usaha jenengan itu ada salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Seperti dengan sampaikan tadi kan, kalau kita nggak bisa membahagiakan orang tua di dunia ya bagaimana caranya kita bisa membahagiakan di akhir, seperti itu nih. Kemudian nih Mas Brio, apa ini apa namanya pesan-pesan ini untuk teman-teman ini yang
baru belajar agama, kemudian mungkin kurang istiqomah, supaya bisa istiqomah, supaya benar kuat tekadnya ini, benar-benar bisa lebih kuat. Ini seperti apa Mas? Bisa berbagi. Jadi gini Zat, kalau kita cuma mendengarkan omongan orang itu tidak akan ada habisnya. Jadi saya pertama belajar Quran, habis itu saya berusaha buat belajar hadis. Saya pertama yang hadis saya yang pelajarin itu luar biasa memang. Jadi hadis ini riwayat sahabat Abu Hurairah, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid-din." Gitu. Jadi barang siapa yang dikehendaki baik menurut Allah, nah itu kuncinya di sini Pak. Jadi baiknya itu menurut Allah, bukan menurut manusia lagi. Jadi kalau orang nih satu sungai langit bilang saya baik, belum tentu saya kembali ke asal nanti orang bilang saya baik. Tapi kalau yang bilang baik itu Allah, yakin dan percayalah bahwasanya semuka langit dan bumi pasti bilang anu yang terbaik. Menurut Allah ya. Nah, karena yang terbaiknya menurut Allah. Ternyata apa yang diberikan Allah ketika ingin menghendaki hambanya itu menjadi lebih baik, pertama yang diberikan itu ya yufaqihu fid-din. Jadi akan diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Jadi ketika kita belajar, kita mendapatkan pemahaman tentang ilmu agama, itu secara nggak langsung kita berusaha menjadi lebih baik menurut pandangan Allah gitu. Jadi ya udah, pandangan manusia kita abaikan aja. Itu satu. Jadi yang apalagi ada satu, hampir semua ustadz, semua orang-orang soleh yang pernah saya tanyakan, jadi ada satu kunci lagi yang bisa membuat orang itu bisa semangat dan istiqomah untuk beramal soleh. Dan tanyain apa itu jurusnya? Bismillah paksa. Jadi harus dipaksain, memang harus dipaksain, benar-benar dipaksain. Jadi Bismillah paksa. Jadi ketika mas ya dipaksain aja. Lama-lama nikmat biasa ya. Semuanya perlu kebiasaan. Kebaikan juga kadang harus dipaksa juga itu. Juga ini kan beruntung gak nih bagi teman-teman yang sudah ada di majelis, kemudian kok dia menyanyiakan, sebenarnya kayak contoh aja lah, jenengan dulu kan ketika di majelis itu kan menikmati, begitu udah keluar ini kok ternyata hal-hal seperti itu susah ditemukan. Betul. Jadi beruntung sekali teman-teman yang di lingkungannya, di kompleksnya itu ada majelis taklim. Jadi luar biasa. Itu bisa memotivasi kita, bisa menambah ilmu kita, bisa membuat semangat kita beribadah. Kita yang udah keluar banyak jauh dari majelis taklim, itu untuk mencari majelis yang sejenis itu luar biasa susahnya. Ya kan? Nanti walaupun ada, itu pasti kebentur dengan ya maklum lah. Kalau udah di luar PT itu kan duniawannya luar biasa. Gitu. Jadi kayak masih di dalam PT masih ada kajian segala macam, manfaatkan sebaik-baik mungkin, sia-siakan dari ilmunya sebanyak-banyak mungkin, karena ketika nanti di luar itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Jadi sekecil apapun ilmu itu, kalau kita benar-benar bisa memahami, kita mengamalkannya pun enak. Tapi kalau kita belum paham, terus kita buat mengamalkan, nanti takutnya kan lebih salah semuanya. Padahal ibadah itu harus ada ilmunya. Juga nggak cukup dengan hijrah ya. Betul. Harus ada ilmunya juga. Karena ketika kita hijrah kosong juga kan kurang. Nah betul. Gitu. Nanti terlalu sholat saat maghrib Ya begitu Mas Priyo, terima kasih. Semoga hijrah jenengan kayak Allah, ilmu jenengan yang sudah didapatkan juga bermanfaat, bisa membuat semakin berkah kehidupan jenengan, dan usaha jenengan juga semoga apapun itu dimudahkan, ditemukan jalannya yang terbaik sehingga bisa lebih fokus mengamalkan ilmu juga gitu ya.
Semoga Allah juga dengan keputusan jenengan untuk menjadi hamba yang lebih baik, dan kita doakan juga semoga orang tua jenengan pun yang sudah tiada bangga dengan niat baik jenengan untuk menjadi hamba yang lebih baik itu. Baik, sebelum kita tutup ini dengan kita sambung ayat nih. Al-Mulknya apa ini kan? 2 ayat aja. Coba disambung ya ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Semoga bacaan tadi membuat pertemuan kita semakin berkah, dan lebih-lebih lagi ayat tadi itu bisa mengantarkan pahalanya untuk almarhum orang tua jenengan. Terima kasih Mas Rio atas waktunya kita bisa berbincang di tempat yang rumah jenengan yang insya Allah ini keberkahan ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu yang lebih dekat dan lebih baik lagi. Terima kasih Mas Rio. Baik teman-teman, inilah perbincangan kami, semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi ilmu, menambah ilmu, dan semoga benar-benar kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.